ke-226. P.O. Valerise. Aku, It, dan 2 polisi yang menjemput tadi telah tiba di kantor polisi. It membantuku turun dari mobil dengan hati-hati, mengingat kondisiku yang sedang hamil besar. Perlahan kami mengikuti kedua polisi tersebut masuk ke dalam markas mereka. Aku dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi juga. Aku merasa yakin untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya atas kasus penusukan yang menimpa suamiku. Aku mulai menceritakan kronologi kejadian saat suamiku ditusuk oleh tersangka. Dalam kesaksianku, aku menjelaskan bagaimana kejadian awal saat mobil kami ditabrak dari belakang hingga rusak parah dan saat suamiku mendatangi mobil si penabrak penusuk untuk memintanya keluar dari mobil agar mau meminta maaf, hingga terjadi penusukan itu. Aku juga menggambarkan raut wajah si penusuk yang sedang teler karena mabuk dan juga mengatakan kata-kata yang buruk terhadap suamiku. Polisi yang menginterogasiku mencatat setiap detail yang aku sampaikan dengan seksama. Setelah selesai diinterogasi, aku merasa lega. Aku berharap kesaksian yang kami berikan dapat membantu mengungkap kebenaran dan membawa keadilan bagi suamiku. Dari data yang kami dapatkan tentang pelaku, dia adalah seorang putra dari seorang CEO perusahaan besar bernama Luke Tanakagawa. Dia baru berusia 18 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar. Luke adalah anak bungsu. Dia memang sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Begitulah kesaksian yang kami dapat dari beberapa pekerja di rumahnya ketika kami menangkap pelaku. Luke sering juga terlibat dalam aksi tawuran dengan pelajar dari sekolah lain. Bahkan tercatat pernah menyakiti 2 lawannya dengan senjata tajam yang digunakan untuk menusuk suami Anda. Polisi memberikan keterangan lebih jelas tentang si penusuk itu. Maksudnya, si Luke ini memang sering membawa pisau itu. Tanyaku. Benar. Itu adalah pisau yang selalu dibawanya kemanapun. Karena itu adalah benda yang sangat wajib baginya. Dia yang mengatakannya sendiri kepada polisi yang menginterogasi. Astagfirullah. Jadi dia ini memang anak nakal ya. Padahal orang tuanya seorang CEO. Kenapa membiarkan anaknya berlaku buruk? Bukankah itu bisa menghancurkan karir sang ayah? Aku heran sendiri. Mengapa anak seorang CEO bisa mempunyai kelakuan yang buruk, apalagi dia masih pelajar SMA. Dia akan kami periksa lebih lanjut untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang dirinya dan juga motif penusukan itu. Namun bisa dipastikan bahwa kejadian tadi dilakukan tanpa sadar di bawah pengaruh alkohol. Sambung polisi tadi. Meskipun itu dalam pengaruh alkohol, dia tetap sudah mencelakai suami saya. Sekarang suami saya berada dalam situasi antara hidup dan mati. Dia harus tetap dihukum setimpal. Pintaku tegas. Aku tak mau jika sampai manusia keji itu hidup bebas tanpa merasakan hukuman atas perbuatannya. Sabar. Bu, kami akan melakukan yang terbaik. Kami pasti akan memberikan hukuman yang pantas untuknya. Ibu bisa melihat tersangkanya sekarang. Siapa tahu ibu ingin melihatnya secara langsung. Tambah polisi. Ya, saya ingin melihatnya. Saya ingin tahu seperti apa wajah manusia itu. Baik, ikut saya. Salah satu polisi memintaku mengikutinya. Aku dan It mengikutinya dari belakang. Jantungku berdegup kencang. Tak sabar ingin melihat wajah si brengsek itu. Di dalam ruangan interogasi lain, aku melihat si tersangka penusukan suamiku sedang diinterogasi di ruangan khusus. Wajahnya sangat santai. Bahkan dia tersenyum miring padaku. Seperti tak ada rasa takut dan penyesalan sama sekali. Aku menahan amarahku saat melihat wajah cecunguk itu. Rasanya aku ingin menusuk dia juga seperti apa yang dia lakukan pada suamiku. Atau mungkin mencakar wajahnya hingga tak ada rupa lagi. Namun, aku tak boleh gegabah. Aku harus bisa mengikuti prosedur yang ada demi bisa menjebloskan dia ke dalam bui. Jujur saja, jika aku yang jadi suamiku saat ini, pasti sudah aku terjang dia dan menyiksanya tanpa melihat situasi. Tapi aku hanya wanita hamil yang tak berdaya, memiliki keterbatasan dalam banyak hal. It tetap menemaniku, tak pernah aku dengan ekspresi tak percaya kalau It akan melakukan itu. Polisi segera menarik It menjauh dari pemuda itu. Tapi mempunyai tenaga yang cukup kuat sehingga polisi agak kesulitan untuk menarik It. It dengan nikmatnya menghajar tanpa perlawanan karena tangan pemuda itu diborgol. Aku tak berniat juga mencegah It untuk berhenti memukulinya karena itu juga yang aku inginkan. Hingga akhirnya,
It berhasil ditarik untuk menjauh dari sang pemuda. Namun, sebelum dia menjauh dia meludah tepat di wajahnya. Barulah, It dibawa keluar dari ruangan itu untuk bersamaku lagi. Kau tak apa? Tanyaku. Aku tak apa, tapi aku belum puas sama sekali. Aku ingin melakukan lebih, namun para polisi itu menghalangiku. Sialan. Jawab It penuh emosi. Sudahlah, kau sudah memberikan dia pelajaran. Setidaknya kau membalaskan dendam suamiku padanya. Aku berterima kasih. Tetap saja, aku merasa tak puas. Harusnya aku membunuhnya saja tadi. It benar-benar seperti psikopat ketika marah. Apakah suamiku juga seperti dia? Terlihat sekali Es berusaha menghilangkan kemarahannya. Kulit putihnya menjadi sangat merah di bagian wajah karena dorongan emosi. Polisi memarahi It, memperingatkan It agar tak melakukan hal yang sama lagi atau mereka akan menghukum It juga. Kali ini, aku meminta It untuk diam saja. Jangan melakukan tindakan bodoh lagi karena itu bisa berakibat buruk juga baginya. Setelah kejadian itu, aku dan It diantar pulang ke rumah sakit kembali karena malam sudah tiba. Rumah sakit. Nyonya, mungkin mau sholat Isya dulu. Pak Bos, biar saya yang jaga. Mas Adnan muncul dari balik pintu, menawarkan diri untuk menjaga suamiku. Sejak tadi, dia ada di luar bersama Ashley, It dan yang lain. Orang-orang terdekat kami datang untuk mengetahui keadaan suamiku. Kak Raihan dan Kak Fandi segera datang tadi setelah mereka diberitahu. Iya, Mas. Saya memang mau sholat Isya dulu. Tolong jaga suami saya ya. Aku setuju untuk menitipkan suamiku padanya. Baik. Mas Adnan dan Kak Raihan masuk. Mereka berniat menjaga suamiku selama aku melaksanakan sholat Isya. Aku yang belum batal wudhu, melaksanakan sholat Isya di kamar perawatan suamiku. Mas Adnan dan Kak Raihan berada di samping ranjangnya untuk berjaga-jaga jika suamiku tersadar. Aku berusaha sholat sehusyuk mungkin, demi menjaga ibadahku yang belum sempurna ini. Usai sholat, aku menengadahkan kedua tanganku dan menatap ke atas sana. Dengan cucuran air mata aku berdoa kepada Tuhan, meminta keajaiban darinya untuk kesembuhan suamiku. Ya Allah, aku mohon dengarkanlah doaku dan kabulkanlah doaku ini. Tolong berikan umur yang panjang untuk suamiku. Dia adalah orang yang sangat baik, orang yang tak pernah memandang rendah sesamanya. Dia orang yang selalu memanusiakan manusia dan menolong sesama dikala dirinya mampu. Ya Allah, sembuhkanlah suamiku dan aku mohon jangan pernah ambil dia dariku. Karena aku dan anak-anakku sangat membutuhkannya. Tolong, biarkan kami tetap hidup bersama dalam penuh cinta dan kebahagiaan bersama dengan anak-anak kami hingga tua nanti. Aku berjanji, aku akan selalu berusaha menjadi istri yang baik untuknya dan selalu mencintainya. Amin. Dalam lirihku, air mataku terus mengalir. Aku tulus dan bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Segala yang terbaik untuk Jason. Aku sungguh tak ingin kehilangan dia. Dia adalah pria terbaik di dunia ini. Sosok orang paling mulia walaupun dirinya hanya seorang mualaf. Dia banyak membantu orang lain dengan keikhlasan hatinya tanpa pamrih. Dia berhasil membuat orang-orang yang dulu dipandang rendah oleh orang lain menjadi orang-orang yang setara dengannya. Kau tahu siapa contohnya? Salah satunya adalah Kak Raihan. Dia adalah anak yatim piatu yang hidup berdua dengan adiknya, Lele. Dia dan adiknya berusaha mencari uang dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang banyak menyita waktu mereka dan bahkan mereka tak pernah punya waktu untuk menikmati masa remaja seperti teman-teman seusianya. Tapi, ketika dia bertemu dengan Jason, suamiku, kehidupannya pun berubah. Suamiku dengan senang hati menerimanya sebagai keluarga, mengakuinya sebagai seorang adik. Suamiku memberikan rumah dan pekerjaan yang sangat layak di kantor miliknya. Membuatnya tampak setara dengan suamiku dan selalu memperlakukan Kak Raihan seperti adik kandungnya sendiri. Begitu juga dengan Lele. Dia disekolahkan hingga lulus dan menikah dengan sahabat suamiku. Sampai saat ini mereka masih awet dan adem ayem dalam menjalani biduk rumah tangganya. Aku tak tahu lagi harus menjalani hidup seperti apa jika tanpa suamiku. Aku akan merasa separuh hidupku hilang. Sejak kedua orang tuaku meninggal,
Hanya dia yang aku punya dan dia yang selalu jadi tempatku mencurahkan segalanya. Walaupun dia adalah penyebab kematian kedua orang tuaku. Tetapi aku telah ikhlas memaafkan dia. Melupakan kejadian nahas itu demi keutuhan rumah tangga kami. Bagiku, manusia mulai seperti Jason sangat langka. Maka aku ingin dia tetap hidup demi bisa terus bersamaku dan juga menjadi seseorang yang sangat berguna bagi orang lain. Aku melepaskan mukenaku dan melipatnya. Aku mendekat ke arah ranjang suamiku dan duduk di sisi lainnya. Kurai tangannya, ku genggam erat dan ku kecup tangan yang selalu membelai halus wajahku itu. Ku tatap wajahnya dengan penuh cinta, wajah yang selalu terlihat teduh dan menenangkan setiap kali aku menatapnya itu, sedang terlelap dalam tidurnya. Jangan, aku mohon jangan pernah tinggalkan aku. Jason, hanya kamu yang aku punya. Kak Raihan menghampiri. Dia mengusap pundakku pelan. Kamu harus tabah ya. Teruslah berdoa agar kakak bisa segera sadar dan sembuh seperti sedia kala. Ini musibah dari Allah. Kamu harus tetap kuat demi Kak Jason dan Darren, terutama bayi yang kamu kandung. Tutur Kak Raihan menasehati dan menguatkan aku. Insya Allah aku kuat, Kak. Tapi aku tetap gak bisa melihat dia terlalu lama seperti ini. Aku rindu segala tentang dia. Senyumannya, sifat jahilnya, perlakuan manisnya. Aku rindu semua itu. Dia seperti ini. Rasanya aku kehilangan semangat hidupku. Jason adalah suami terbaik untukku. Mana mungkin aku gak merasa kehilangan dalam kondisinya yang seperti ini. Aku terisak kembali. Mencoba untuk kuat pun rasanya sulit. Ya, Kak Jason orang yang sangat baik. Insya Allah akan memudahkan kesembuhan untuknya. Demi Allah, Kak Jason adalah orang yang sangat mulia. Semoga Allah memberikan umur panjang untuknya. Amin. Jawabku. Jika Kak Raihan berusaha menguatkan, Mas Adnan justru terlihat malu-malu padaku. Dia hanya menyampaikan kesedihannya lewat tatapan mata. Aku mengerti. Mas Adnan orang yang sangat pemalu. Dia juga selalu berusaha menjaga jarak dariku sejak pertama kali bekerja pada kami. Nyonya, sebaiknya kita makan malam dulu. Nyonya belum makan apapun sejak tadi. Ujar Mas Adnan, mengingatkan. Saya gak lapar, Mas. Tolakku. Aku merasa tak lapar untuk saat ini. Tak sedikit pun cacing-cacing di perutku protes meminta makan. Meskipun Nyonya gak lapar, tapi Nyonya harus tetap makan. Demi jabang bayi. Mas Adnan benar. Kamu jangan menolak untuk makan karena itu gak baik untuk calon anak kamu. Kak Raihan menimpali. Benar. Aku tetap harus makan demi calon bayiku. Dia butuh nutrisi yang cukup agar lahir dengan sehat saat waktunya tiba. Makan dulu ya. Ucap Kak Raihan. Aku mengangguk. Kak Raihan mengambilkan makanan yang sejak tadi sudah dibelinya dari luar. Dia memberikannya padaku. Aku mulai makan meskipun tak ada nafsu makan sama sekali. Ini kulakukan demi anakku. Jika saja aku tak hamil aku akan memilih untuk tak makan saja. Ashley dan Nit sudah pulang sejak tadi. Mereka harus menjaga Darren di rumah setelah Bu Sumi pulang ke rumahnya. Mas Adnan dan Kak Raihan bersedia menemaniku di sini menjaga suamiku. Sedangkan Kak Fandi dan Leile, juga Kak Amira. Mereka berpamitan untuk pulang dikarenakan mereka juga memiliki bayi. Apalagi Leile juga tengah hamil besar. Dia harus berada di rumahnya. Kak Raihan tetap berada di sini. Karena dirinya tak mau meninggalkan suamiku yang telah banyak berjasa dalam hidupnya. Kak Amira akan menginap di rumah orang tuanya dengan diantar oleh Kak Fandi. Mereka adalah sepupu. Jadi tak akan ada masalah kecemburuan dari Leile. Pukul jam 22:30. Kak Lei, Mas Adnan, aku bisa jaga Jason sendirian. Kalian boleh pulang karena kalian juga mempunyai kewajiban di rumah. Jangan karena suamiku, kalian merasa terhalangi untuk melakukan kewajiban kalian sebagai seorang suami. Aku bisa menjaganya sendiri. Insya Allah aku akan baik-baik aja di sini. Aku meminta mereka untuk pulang karena aku merasa aku bisa menjaga suamiku sendirian. Aku berada di sini tanpa paksaan apapun atau merasa terhalangi. Aku ikhlas menjaga Kak Jason. Dia adalah kakakku. Dia yang selalu menyayangiku sejak dulu hingga sekarang.
Mana mungkin aku membiarkan dia di sini sedangkan aku bersenang-senang di rumah bersama istri dan anakku. Tutur Kak Raihan. Tapi, Kak Amira dan Ara membutuhkan kakak. Mereka akan menginap di rumah orang tua Amira. Jadi kamu jangan cemas. Aku dan Amira udah sepakat sebelum dia pergi. Aku gak mau. Nantinya Kak Amira marah ke kakak cuma karena kakak memilih untuk tetap di sini. Aku gak mau nantinya kalian bertengkar dan akan membuat rumah tangga kalian hancur. Enggak, sah. Insya Allah Amira gak akan seperti itu. Dia istri yang selalu mendukung suaminya dalam kebaikan. Apalagi, Kak Jason juga termasuk orang yang dikaguminya. Insya Allah Amira ridho aku tetap di sini. Aku tersenyum simpul, sedikit lega mendengar jawaban Kak Raihan. Saya juga begitu. Saya tadi sudah bicara dengan Aisyah kalau saya akan tetap di sini menjaga Pak Bos. Alhamdulillah, Aisyah sangat mengizinkan. Katanya Pak Bos kakak sepupu terbaiknya. Dan dia ingin supaya saya tetap menjaganya di sini. Ujar Mas Adnan. Alhamdulillah. Terima kasih karena kalian mau direpotkan. Semoga suamiku cepat bangun dan dia bisa berterima kasih juga kepada kalian. Amin. Kebaikan Pak Bos gak pernah ada habisnya bagi saya. Beliau adalah bos sekaligus teman bagi saya. Saya ingin bos cepat sadar. Lalu kami bisa saling bertukar cerita sambil tertawa lagi. Mas Adnan mengulas senyum, seolah mengingat banyak momen bersama suamiku. Ya, semoga saja. Malam kian larut, aku masih dalam posisiku. Genggaman erat tanganku tak pernah aku lepas dari tangan suamiku. Aku berharap jari-jarinya akan bergerak dan matanya bisa terbuka, lalu menatapku seperti biasa.